Oke, selamat pagi Bu Regina, para pendoa yang terkasih, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Hari ini kita masuk mengenai hubungan Maria dengan Tritunggal Maha Kudus. Ini saya ambil dari IWTN, penulisnya adalah Paus Johannes Paulus II. Karena hari Minggu ini kan hari Tritunggal ya. Bunda Maria yang dianugerahi martabat sebagai Bunda Allah juga merupakan putri kesayangan Bapa dan Bait Roh Kudus. Jadi terlihat 3 ya, dari Tritunggal sebagai Bunda Allah Putra, sebagai putri kesayangan Bapa, dan sebagai Bait Roh Kudus. Maria diberi jabatan dan martabat tinggi sebagai Bunda Putra Allah, dan karena itu ia juga merupakan putri kesayangan Bapa dan Bait Roh Kudus. Tertulis di dalam Lumen Gentium nomor 53. Dengan kutipan dari Konsili Vatikan II ini, Bapak Suci mengungkapkan secara ringkas dimensi trinitarian dari doktrin Maria yang menjadi pokok katekis beliau pada audiensi umum pada hari Rabu 10 Januari. Berikut terjemahan pidato beliau yang merupakan pidato ke-11 dalam rangkaian tentang Perawan Maria yang terberkati dan disampaikan di dalam bahasa Itali. Jadi ini kutipan saya ambil dari IWTN. Yang pertama, bab ke-8 konstitusi Lumen Gentium menunjukkan dalam misteri Kristus rujukan yang mutlak diperlukan pada doktrin Maria. Dalam hal ini, kata-kata pertama pendahuluannya sangat penting. Dalam kebaikan dan kebijaksanaannya yang tertinggi, Allah menghendaki penebusan dunia. Ketika genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, supaya kita menerima pengangkatan sebagai anak-anak Allah. Dari Galatia bab 4 ayat 4-5 juga tertulis di Lumen Gentium nomor 52. Anak ini adalah Mesias yang dinantikan oleh umat perjanjian lama, yang diutus oleh Bapa pada saat yang menentukan dalam sejarah genap waktunya. Tertulis di Galatia bab 4 ayat 4, yang bertepatan dengan kelahirannya di dunia kita dari seorang perempuan, yang ia membawa anak Allah yang kekal kepada umat manusia, tidak akan pernah terpisah dari Dia yang berada di pusat rencana Allah yang terlaksana di dalam sejarah. Keutamaan Kristus ditunjukkan dalam gereja, tubuh mistiknya. Di dalamnya, umat beriman dipersatukan dengan Kristus, Sang Kepala, dan berada dalam persekutuan dengan semua orang kudusnya. Dalam Lumen Gentium nomor 52. Kristuslah yang menarik semua manusia kepada dirinya, karena di dalam peran keibuannya, ia sangat erat bersatu dengan putranya. Maria membantu mengarahkan pandangan dan hati umat beriman kepadanya, yaitu kepada putranya. Ia adalah jalan yang menuntun kepada Kristus. Sesungguhnya ia yang atas pesan malaikat menerima firman Allah di dalam hatinya dan di dalam tubuhnya. Di dalam Lumen Gentium nomor 53 ya, menunjukkan kepada kita bagaimana menerima putra yang turun dari surga ke dalam hidup kita, mengajari kita
untuk menjadikan Yesus sebagai pusat dan hukum tertinggi dalam hidup kita. Itu ikatan unik antara Maria dan Roh Kudus. Maria juga membantu kita menemukan pada asal mula seluruh karya keselamatan tindakan kedaulatan Bapa yang memanggil manusia untuk menjadi anak-anak dalam satu putra. Mengingat ungkapan yang sangat indah dari surat kepada jemaat di Efesus, Allah yang kaya akan belas kasihan karena kasih-Nya yang besar yang telah Ia berikan kepada kita, bahkan ketika kita mati karena pelanggaran-pelanggaran kita, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Di Efesus bab 2 ayat 4. Konsili memberi Allah gelar yang maha pengasih, putra yang lahir dari seorang perempuan, dengan demikian dipandang sebagai buah dari belas kasih Allah Bapa, dan memungkinkan kita untuk lebih memahami bagaimana perempuan ini adalah ibu belas kasih. Dalam konteks yang sama, Konsili juga menyebut Allah yang maha bijaksana, menunjukkan perhatian khusus pada hubungan erat antara Maria dan kebijaksanaan Allah, yang dalam rencana misteriusnya menghendaki keibuan perawan Maria. Teks konsili juga mengingatkan kita akan ikatan unik yang menyatukan Maria dengan Roh Kudus, menggunakan kata-kata credo, Nicea, Konstantinopel yang kita ucapkan dalam liturgi Ekaristi. Untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, Ia turun dari surga oleh kuasa Roh Kudus, dan Ia lahir dari peran Maria dan menjadi manusia. Dalam mengungkapkan iman gereja yang tak berubah, Konsili mengingatkan kita bahwa inkarnasi putra yang menakjubkan terjadi di dalam rahim perawan Maria tanpa campur tangan manusia oleh kuasa Roh Kudus. Pendahuluan bab ke-8 Lumen Gentium dengan demikian menunjukkan dalam perspektif Trinitarian dimensi penting dari doktrin Maria. Segala sesuatu pada kenyataannya berasal dari kehendak Bapa yang telah mengutus putranya ke dunia, menyatakan Dia kepada manusia, dan menetapkan Dia sebagai kepala gereja dan pusat sejarah. Ini adalah rencana yang digenapi oleh inkarnasi karena karya Roh Kudus, tetapi dengan kerjasama penting dari seorang wanita, perawan Maria, yang dengan demikian menjadi bagian integral dari rencana penyampaian Tritunggal kepada umat manusia. Jadi hubungan rangkap tiga Maria dengan pribadi-pribadi Allah ditegaskan dengan kata-kata yang tepat dan dengan deskripsi hubungan karakteristik yang menghubungkan Bunda Putra Allah, Bunda Gereja dengan Gereja, Bunda Allah dengan gereja. Ia dikaruniai jabatan dan martabat tinggi sebagai Bunda Putra Allah, dan karena ia juga putri terkasih Bapa dan Bait Roh Kudus. Di Lumen Gentium nomor 53. Jadi martabat mendasar Maria adalah sebagai Bunda Allah Putra yang diungkapkan dalam doktrin dan devosi Kristen dengan gelar Bunda Allah. Ini adalah istilah yang menunjukkan hati Putra Tunggal Allah dalam inkarnasinya, dan sehubungannya dengan itu hak istimewa tertinggi yang diberikan kepada makhluk yang dipanggil untuk melahirkannya dalam daging. Bunda Sang Putra Maria adalah putri terkasih Bapa dengan cara yang unik. Ia telah dianugerahi kemiripan yang sangat istimewa antara peran keibuan dan peran kealabapaan. Demikianlah
setiap orang Kristen adalah bait Roh Kudus menurut Rasul Paulus dari 1 Korintus bab 6 ayat 19. Tetapi pernyataan ini memiliki makna yang luar biasa dalam diri Maria. Dalam dirinya, hubungan dengan Roh Kudus diperkaya dengan dimensi perkawinan. Ini tulisan Bapak Paus mengingatkan hal ini dalam ensiklik Redemptoris Mater. Roh Kudus telah turun ke atasnya dan ia menjadi mempelainya yang setia pada saat pemberitaan malaikat menyambut firman Allah yang benar. Jadi martabat Maria melampaui martabat setiap makhluk ciptaan. Oleh karena itu, hubungan istimewa Maria dengan Tritunggal memberinya martabat yang jauh melampaui martabat setiap makhluk ciptaan lainnya. Konsili secara eksplisit mengingatkan hal ini karena karunia rahmat yang agung ini, Maria jauh melampaui semua makhluk. Namun martabat yang sangat tinggi ini tidak menghalangi solidaritas Maria dengan kita masing-masing. Jadi di sini dikatakan konstitusi Lumen Gentium selanjutnya menyatakan, tetapi karena berasal dari keturunan Adam, ia pada saat yang sama juga bersatu dengan semua orang yang akan diselamatkan, dan ia telah ditebus dengan cara yang lebih mulia karena jasa putranya. Di sini kita melihat makna otentik dari hak istimewa Maria dan hubungannya yang luar biasa dengan Tritunggal. Tujuannya adalah untuk memungkinkannya bekerja sama dengan keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, keagungan Bunda Allah yang tak terukur tetap merupakan karunia kasih Allah bagi semua manusia dengan menyatakan bahwa ia diberkati dalam Lukas 1 bab 1 ayat 48. Generasi demi generasi memuji hal-hal besar yang telah dilakukan Allah yang Maha Kuasa di dalam dirinya bagi umat manusia sebagai peningkatan akan rahmatnya. Bab Lukas 1 ayat 54. Terima kasih.